Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5. Jumpa lagi sama saya yaitu Pak Ilham, guru komputer kalian. Oke, sebelumnya Pak Ilham ingin apa? Menyampaikan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya ya, meski dalam keadaan pandemi COVID-19 ini ya. Pertama-tama puji syukur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa sholawat serta salam untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita ke materi pembelajaran yang akan Pak Ilham sampaikan hari ini, yaitu Pak Ilham akan menyampaikan mengenai yang dimaksud dengan sistem komputer. Sistem komputer itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Oke, Pak Ilham langsung menjelaskan aja tanpa basa-basi lagi. Kalian simak videonya ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu hardware. Apa penjelasan tentang hardware? Hardware adalah sebuah perangkat keras komputer di mana perangkat keras tersebut kita bisa menggunakannya, melihatnya, dan kondisi fisiknya itu berbentuk nyata ya. Jadi kita bisa menyentuhnya atau bisa kita pegang dengan indera praba kita. Salah satu contohnya yaitu kulit kita, yaitu tangan yang bisa kita pegang atau kita raba, itu disebutnya komputer. Jadi seluruh benda komputer ya yang bisa kita pegang dengan tangan atau bisa kita raba dengan tangan atau kulit ya, itu disebutnya dengan hardware atau perangkat keras. Contohnya seperti ini. Pak Ilham ambil contoh yang simple. Mungkin kalian sudah paham. Nah, contohnya seperti ini ya, anak-anakku sekalian. Ini adalah contoh daripada perangkat keras komputer, yaitu keyboard. Nah, ini yang ada papan kliknya, ini ada huruf, ada angka ya, dan juga ada perintah-perintah lainnya. Ini disebut dengan keyboard ya. Ini disebut dengan keyboard. Jadi ini termasuk ke dalam kategori perangkat keras. Kenapa bisa disebut perangkat keras? Karena keyboard ini bisa kita pegang ya. Sejatinya bentuk fisiknya dia ada, lalu terlihat oleh mata, dan juga ini bisa kita pegang dengan indera praba kita, yaitu kulit ya, atau tangan ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan keyboard. Jadi anak-anakku sekalian kelas 5 disimak ya baik-baik ya, ini adalah keyboard. Jangan sampai salah lagi. Ya, nanti kalau ada soal misalnya ulangan atau PTS atau PAS gitu, nanti ada soal yang bertuliskan apa fungsi daripada keyboard. Ini kan keyboard nih. Masa fungsinya untuk menulis? Menulis itu di buku. Kalau keyboard itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetik di komputer ya. Mungkin itu saja penjelasannya mengenai hardware contohnya. Jangan sampai salah lagi, awas. Nah, yang kedua yang mungkin ini ya kalian udah paham. Pasangannya keyboard yaitu ada mouse. Ya, ada klik kiri, klik kanan ya. Ini ada scroll juga ya. Ini adalah mouse. Kalau masih nggak percaya juga ya. Nah, di belakang Pak Ilham ini ada layar LCD monitor ya, dan masih banyak lain. Pokoknya apapun itu benda komputer yang bisa kalian pegang itu adalah hardware ya. Oke, kita masuk yang contoh yang kedua, yaitu software. Apa itu software? Software adalah sebuah perangkat lunak komputer, atau kebalikannya daripada hardware. Kalau hardware dia perangkat keras, kalau software dia perangkat lunak.
Kenapa disebut perangkat lunak dan apa ciri-cirinya, bentuknya, fisiknya atau segala macam? Jadi software ini dia hanya bisa kita operasikan atau bisa kita kendalikan, tetapi kita tidak bisa untuk menyentuhnya atau merabanya melalui indera kulit kita ini, seperti tangan atau kulit ini ya. Jadi kita tidak bisa untuk merabahnya atau memegang software tersebut. Jadi software ini saking lunaknya, kita aja, tangan kita saja tidak bisa untuk kita memegang software tersebut ya, saking dia lunaknya. Jadi dia adalah sebuah perangkat lunak komputer yang hanya bisa kita gunakan, kita kendalikan, kita operasikan, tetapi wujudnya atau bentuk fisiknya dia tidak terlihat oleh mata ya. Dia hanya bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita pegang secara bentuk fisiknya. Mungkin itu aja yang penjelasan mengenai software. Oke, untuk contohnya ada software Microsoft Office Word yang kalian sering ketik di laptop atau di komputer kalian yang ada di rumah atau yang ada di lab komputer Pak Ilham ini yang ada di SD Pelita. Ini kita sering mengetik di Microsoft Office Word ya. Ada lagi nanti Microsoft Excel, masih banyak. Ada lagi Google Chrome, software-software yang ada untuk mengedit video namanya Photoshop. Ada untuk mendengarkan musik, Media Player Classic atau Winamp, banyak itu ya. Mungkin kalian bisa cari tahu saja software-software itu. Untuk ini Pak Ilham cuma menjelaskan beberapa contoh saja ya untuk software, contoh daripada perangkat lunak komputer ya. Jadi mesti diingat tuh, perangkat lunak komputer ya. Jadi kalau ada soal nanti yang bertuliskan apa itu software atau definisi software, kalian bisa jawab software adalah sebuah perangkat lunak komputer ya. Saking lunaknya software ini tidak bisa disentuh atau diraba oleh indera peraba dalam kurung kulit atau tangan ya. Oke, itu adalah contoh daripada software. Kita masuk lagi yang ketiga, yaitu brainware. Brainware adalah sebuah brainware adalah sebuah perangkat otak. Apa itu perangkat otak ya? Brain itu kan otak ya. Kita bingung apa itu perangkat otak. Jadi brainware adalah, kalau kepanjangannya atau artinya daripada brainware di sini adalah orang atau manusia yang mengendalikan atau menggunakan atau mengoperasikan sebuah komponen komputer, disebutnya dengan brainware. Contohnya apa? Misalnya kalian mengetik di depan laptop atau di depan komputer, nah itu kalian disebutnya dengan brainware. Kenapa disebut dengan brainware? Karena kalian sedang menggunakan komputer ya. Jadi misalnya kalian sedang mengetik atau sedang edit gambar atau sedang menonton video atau menonton musik, itu kalian disebutnya dengan brainware karena kalian yang yang menggunakan komputer. Jadi brainware itu adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer ya, atau pokoknya sebuah komputer ya. Jadi kalau kalian datang sebagai seorang siswa lalu masuk ke dalam lab komputer, lalu kalian mengetik, maka kalian di situ jatuhnya adalah sebagai, dalam kacamata tiga sistem komputer itu kalian disebutnya sebagai brainware. Lalu alat-alat yang kalian ketik itu apa saja? Ada keyboard, ada monitor, ada kabel, ada mouse dan lain sebagainya. Itu disebutnya dengan hardware. Lalu setelah itu ada apa lagi? Ada software. Software itu yang bentuknya gimana sih Pak? Dia tidak berbentuk dan dia tidak bisa dilihat secara fisik. Dia hanya bisa kita gunakan, kita operasikan. Itu software. Contohnya apa? Ada TuxPen, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Google Chrome, ada Adobe Photoshop, ada PDF, ada Winamp ya. Ada software sistem operasi seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10. Sekarang lagi ada
dari Linux, ada lagi dari iOS untuk yang memakai sistem Apple ya, atau laptop Apple, komputer Apple. Mungkin itu aja ya materi kita hari ini. Jadi keterangannya dari materi ini adalah Pak Ilham ingin menjelaskan tentang tiga sistem komputer, yaitu yang pertama ada hardware, ada software, dan juga ada brainware. Ketiga ini, fungsi ini akan selalu saling keterkaitan satu sama lainnya. Mungkin itu aja ya untuk materi hari ini. Pak Ilham doakan mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap makan makanan yang bergizi, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, jangan lupa membantu kedua orang tuanya ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.